Ya, masih di Breaking News TV One, pemirsa. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan juga mengetahui informasi dan juga situasi terkini di kantor Kementerian KKP dari rekan kita Dia Anggia Eboni di sana, dan memang disebutkan bahwa kini penjagaan masih ketat dan para awak media pun sama-sama hingga kini masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak Kementerian KKP, karena sampai dengan saat ini rekan kita yang berada di sana masih terus menunggu konfirmasi dari Kabag Humas dan juga dari pihak-pihak terkait dari Kementerian KKP sendiri. Untuk seluruh aktivitas juga masih berlangsung seperti biasa, meskipun hingga sampai sekarang proses penjagaan masih terus dilakukan secara ketat. Dan seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga, pemirsa, bahwa tidak hanya dari kantor KKP, kita juga akan terus menggali informasi seputar ini dari rekan-rekan kita yang berada di titik-titik lain. Tapi sebelum itu kita akan menuju ke anggota DPR dari fraksi Gerindra Komisi 4, fraksi Nasdem. Kita akan sapa ada Charles Mekiansah. Selamat pagi menjelang siang, Pak Charles. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Iya, baik Pak, sehat Pak. Pak Charles, mungkin bisa diceritakan mungkin informasi terakhir yang Bapak terima, yang Bapak bisa himpun dan bisa ceritakan kepada pemirsa TV One selaku mitra kerja dari KKP. Ini memang betul begitu ya, ada kemungkinan dugaan praktik korupsi seputar pemberian izin benih lobster ini untuk bisa diekspor, Pak. Baik, Mbak. Pertama, kami menyatakan prihatin dengan kasus yang sampai sekarang kami masih terus mengikuti perkembangannya. Artinya dari tadi pagi sampai sekarang kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK, siapa yang ditangkap dan terkait dengan kasus apa. Nah, kalau pertanyaan Mbak tadi terkait dengan masalah lobster, benur lobster dan sebagainya, pada prinsipnya beberapa kali memang Bapak Menteri KKP, Pak Edi Prabowo pernah melakukan beberapa kali rapat kerja dengan mitranya, dalam hal ini kami di Komisi 4. Dalam raker tersebut, Pak Menteri menyampaikan rencana untuk mengekspor benur ini sebagai bagian untuk mensejahterakan nelayan yang selama ini dianggap tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, secara kritis kami menyampaikan bahwa kalau ini memang untuk kepentingan rakyat, artinya harus dibuka secara transparan, prosesnya benar, dan kemudian juga dibuka oleh publik berapa keuntungannya akan didapatkan oleh publik. Jadi beberapa kali kami di DPR RI, khususnya di Komisi 4, membahas ini, dan memang beberapa pendapat menyatakan mendukung, beberapa lainnya tidak mendukung dengan berbagai alasan. Tetapi dalam prinsipnya, karena waktu itu Pak Menteri menyampaikan bahwa ini untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat, khususnya nelayan, maka waktu itu kami memberikan support dengan beberapa catatan-catatan yang sangat penting dan kritis pada saat tersebut. Begitu, Mbak. Iya. Oke. Pak Charles, tadi artinya ada pro dan kontra juga mungkin ketika adanya rapat kerja begitu antara Komisi 4 bersama dengan Bapak Menteri KKP Edi Prabowo. Apa yang sebetulnya dikritisi seputar pemberian izin ekspor untuk benur atau benih lobster ini, Pak, ketika itu? Yang jelas memang selama menteri sebelumnya memang kan hal tersebut dilarang. Betul. Dan kemudian pada zaman Menteri KKP Pak Edi Prabowo ini kemudian dibuka keran tersebut. Nah, keran tersebut dibuka, kemudian kami menyampaikan berapa sebenarnya keuntungan yang bisa didapat dengan ekspor ini. Bagaimana kemudian yang kedua, kerugian yang bisa didapat kalau kita melakukan ini. Karena kan memang kan kajian-kajian secara keilmuan disampaikan kepada publik, untung dan ruginya kalau kita mengekspor benur lobster ini. Dan pada prinsipnya Komisi 4 pada saat itu memberikan garis tegas bahwa kalaupun ekspor ini dilakukan oleh Kementerian KKP, maka kami memintanya bahwa ekspor ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak boleh merusak lobster itu sendiri. Yang kedua, kemudian harus dilakukan dengan sangat transparan. Siapa pemainnya, kemudian disampaikan kepada publik
dan kemudian aturan-aturan yang ada yang mengikat semua, yang kemudian juga harus disampaikan kepada publik. Pada prinsipnya itu rapat yang kami lakukan antara Komisi 4 DPR RI dengan Menteri KKP pada saat pembahasan soal benur ini gitu Mbak. Iya, Pak Charles, sudah kan Bapak Charles juga mendapatkan informasi bahwa sebetulnya kolega dari Pak Menteri KKP juga sebetulnya terlibat dari seluruh proses untuk perizinan ekspor izin baby lobster ini Pak? Saya memang membaca dan membaca khususnya beberapa media yang menyampaikan tentang hal itu, dan kemudian kami dalam raker maupun dengan RDP dengan beberapa dirjen terkait, kami menyampaikan hal yang serupa, dan kami meminta, dan waktu itu saya ingat sekali jawaban Pak Menteri bahwa ini dibuka sangat transparan. Ini siapapun yang ingin bermain, siapapun yang ingin usaha di bidang ini bisa melakukan dengan cara-cara yang baik. Nah, pada posisi yang semacam ini kemudian kami menyampaikan lagi secara tegas, Pak Menteri, coba benar-benar pada proses ini dilakukan harus dengan sangat hati-hati, karena ini ada aspek masalah lingkungan, aspek masalah keberadaan lobster itu sendiri, dan tentunya juga harus menguntungkan baik bagi nelayan dan bagi negara. Catatan yang paling penting pada saat raker maupun rapat dengar pendapat baik dengan menteri maupun dengan dirjen-dirjen terkait, kami menyampaikan hal tersebut, Mbak. Iya, artinya dengan banyaknya mungkin sederetan catatan yang sudah diberikan dari pihak Komisi 4 ketika raker maupun ketika RDP, baik itu dengan Bapak Menteri atau dengan Bapak Dirjen, ini artinya memang Komisi 4 juga sudah betul-betul mengingatkan begitu ya Pak ya, untuk program perizinan ekspor benur ini begitu Pak ya? Betul sekali. Kami menyampaikan itu sehingga kami menyampaikan jangan sampai keresahan. Waktu itu Mbak, kami menyampaikan bahwa ada keresahan, ada tudingan, ada informasi, ada sesuatu yang disampaikan kepada kami dari masyarakat bahwa ini melibatkan beberapa orang dekat beliau, dan beliau menyampaikan Pak Edi Prabowo waktu itu menyampaikan bahwa ini terbuka buat siapapun yang ingin berusaha di bidang ekspor benur lobster ini gitu Mbak. Iya, artinya Pak Charles, dengan adanya cost dan benefit yang mungkin sudah disiapkan sedemikian rupa, sudah diwanti-wanti begitu dari pihak Komisi 4, ini dari Bapak dan juga rekanan yang lain di Komisi 4 sudah menduga belum Pak, kira-kira akan terjadi sebetulnya dugaan praktik-praktik korupsi seputar ya ini perizinan untuk ekspor baby lobster ini Pak? Pak Charles. Halo Mbak. Iya, halo. Pak Charles. Artinya ini dari pihak Komisi 4 apakah sudah menduga bahwa kemungkinan besar setelah kemudian dibahas di RDP dan juga raker, ini akan ada bentuk ataupun dugaan tindak korupsi juga dari keseluruhan proses untuk perizinan ekspor benur ini Pak? Sudah menduga atau belum Pak? Warning ini sudah kami berikan Pak. Warning ini sudah kami berikan sebagai salah satu bentuk utama tugas DPR kami, yaitu dalam bidang pengawasan. Bahwa kemudian sebagai eksekutif, sebagai eksekutor dalam hal ini, itu kemudian sekali lagi itu diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Menteri KKP dalam hal ini Pak Edi Prabowo dengan jajarannya. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa fungsi-fungsi pengawasan DPR khususnya dalam hal ini Komisi 4 dalam kasus ekspor benur lobster ini sudah kami berikan dalam beberapa kali, baik dalam raker maupun dalam RDP yang terkait dengan ekspor ini Mbak, gitu Mbak. Iya, Pak Charles, dengan adanya kemudian kasus seperti ini nantinya untuk ke depannya begitu Pak, untuk kemudian keseluruhan proses pemberian izin ekspor benur ataupun baby lobster ini akan seperti apa? Akankah ada perubahan atau mungkin akan ada sedikit lebih ketat lagi begitu untuk aturan-aturan dan juga komitmen yang mungkin harus dipatuhi dari tiap-tiap stakeholder yang memang ataupun terjun langsung begitu Pak? Dalam hal ini Komisi 4 saya tadi juga sempat berdialog saya membaca juga di grup Komisi 4 kami menyatakan bahwa ini memang kita harus kembali bicara tenang dengan pihak KKP bagaimana ke depannya. Pada prinsipnya Mbak, bagi kami ketika itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan pendapatan yang bisa dihasilkan oleh kepada negara tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak lobster itu sendiri, kami mendukungnya. Tapi sekali lagi transparansi, kemudian juga
taat pada aturan prosedur dan tentunya juga publik harus mengetahui secara transparan, itu yang kemudian kita ingin sampaikan bahwa itu penting dan perlu untuk dilakukan ke depannya. Jadi saya dalam hal ini secara langsung berpendapat kita tidak bisa menyatakan hari ini dengan kejadian ini stop misalnya ekspor lobster dan sebagainya, tetapi perlu dievaluasi agar tidak kejadian kalau memang ini kemudian nanti pengumuman KPK terkait dengan hal ini, perlu ada evaluasi dan kemudian ke depannya untuk hal-hal yang semacam ini tidak akan terjadi lagi, Mbak. Pada prinsipnya kami masih menunggu hasil yang disampaikan KPK terkait dengan kasus ini sendiri gitu, Mbak. Sampai saat ini kami belum bisa menyampaikan karena memang KPK belum menyampaikan secara resmi terhadap kasus ini. Iya, artinya pada prinsipnya jika nanti mungkin sudah dikalkulasikan berapa kerugiannya nanti yang mungkin akan diumumkan oleh pihak KPK dan nanti akan dibandingkan juga dengan keuntungan yang diterima untuk masyarakat Indonesia, nanti baru dari pihak Komisi 4 bisa menentukan ke depannya begitu ya, entah akan di-stop atau akan melakukan evaluasi lanjutan seperti itu ya. Terima kasih banyak. Yang paling penting evaluasi tetap akan kita lakukan, baik. Mbak. Ya. Iya, baik, terima kasih banyak Bapak Charles sudah bergabung bersama kita di TV One. Nanti kita akan sama-sama menunggu pemirsa seperti apa kemudian konferensi pers dari pihak KPK. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.